Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita masuk ke materi, angka baiknya kalau ada sampah tolong buang sampah ya. Ya, Bu. Sampah dulu. Baiklah. Pembacaan doa ketua yaitu Fadli Muhammad. Tolong bacakan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, Anda semua, apakah masih ingat materi sebelumnya? Ingat, Bu. Kepada Fatia Asmi, silakan ke depan. Perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai sosial keluarga dan masyarakat yang menjadi penyebab memudar ikatan atau solidaritas kelompok. Contohnya tawuran, narkoba, dan lain-lain. Ya, terima kasih kepada Fatia. Sebelum kita masuk materi sekarang yaitu tentang perubahan sosial. Alangkah baiknya dengarkan video yang Ibu tayangkan ya. Tolong amati video yang Bu tayangkan ya. Ya, Bu. Globalisasi. Perhatikan gambar berikut. Bandingkan kedua gambar di atas. Apakah itu perubahan sosial budaya? Menurut Feros Sumarja, perubahan sosial adalah perubahan. Tolong bangkunya dirapikan. Perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosial seperti nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial budaya terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal yang terdiri dari bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, penemuan baru, perjalanan, konflik dan pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor eksternal berupa bencana alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Faktor pendorong perubahan sosial budaya adalah Tolong amati dari video yang Bu tampilkan ya. Ya, Bu. Sebelum itu absen tolong dengar ya. Ya, Bu. Fatia Asmi, Hadir, Bu. orientasi pada tentang debat Fadli Muhammad, Hadir, Bu. Angel, seorang guru dan penduduk yang heterogen. Aisyah, Hadir, Bu. ada semuanya ya. Perubahan sosial budaya di antara Tolong amati video yang Bu tampilkan ya. masyarakat lain. Perkembangan ilmu pengetahuan sedang terhambat. Naya, Alfa, Bu. Alfa Naya, kenapa Naya? Sakit, Bu. Adanya kepentingan yang Iya, demam tadi, Udah Bu. berapa hari sakit? Sau 2 hari, Bu. 2 hari. Iya, Bu. Sakit apa tuh? Demam, main hujan. Demam berdarah. Darah. Waduh. akan atau kebiasaan yang telah Tolong mati ya. sedangkan proses perubahan sosial budaya
budaya terdiri dari akulturasi, asimilasi, dan difusi. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. 1. Berdasarkan waktunya, yaitu perubahan yang bersifat lambat atau evolusi dan perubahan yang bersifat cepat atau revolusi. Berdasarkan pengaruhnya, terdiri dari perubahan kecil dan perubahan besar. Berdasarkan prosesnya, yaitu perubahan yang direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan. Dan berdasarkan kemaju dan kemunduran arahnya, terdiri dari perubahan dan Nah, anak-anak, tugasmu kali ini yaitu menjelaskan tentang yang dimaksud dengan proses perubahan sosial akulturasi dan bilang contohnya. Kemudian proses perubahan sosial budaya asimilasi dan beri contohnya, serta perubahan sosial budaya yang bersifat difusi. Baiklah, dari hasil video yang tersebut, apakah bisa dapat amati? Dari video tersebut yang dapat saya amati tersebut, faktor pendorong perubahan. Contoh dulu orang membajak sawah dengan kerbau. Dengan perkembangan zaman, orang menggunakan mesin bajak dengan teknologi yang makin canggih. Oke. Materi kita sekarang yaitu tentang perubahan sosial. Perubahan sosial yaitu perubahan proses yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai sikap-sikap sosial dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. Menurut Soleh Semarjan, yaitu perubahan sosial yaitu merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi pada sistem sosialnya. Sistem sosialnya, perubahan ini mencakup nilai-nilai dan sikap dan pola perilaku. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial terbagi dua, yaitu perubahan evaluasi dan revolusi. Perubahan pertama itu perubahan sosial lambat atau evaluasi, yaitu perubahan yang berlangsung dalam waktu yang lama dan bersifat lambat. Misalnya yaitu perubahan mata pencarian
dan berburu dan meramu menjadi petani dan berternak. Yang kedua itu perubahan cepat. Perubahan cepat yaitu atau revolusi, yaitu perubahan yang terjadi pada waktu yang singkat. Contohnya revolusi Perancis dan perebutan kemerdekaan Indonesia dan Jepang. Berdasarkan intensitas, yaitu perubahan kecil, perubahan dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat luas, misalnya perubahan model pakaian dan perubahan rambut. Yang kedua yaitu perubahan besar, yaitu perubahan dampaknya sangat dirasakan dalam masyarakat luas. Misalnya penemuan internet dan komputer yang mengubah dan berkomunikasi secara besar. Berdasarkan penyebab, perubahan yang dikehendaki yaitu atau direncanakan yaitu perubahan yang sudah direncanakan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Contohnya program keluarga berencana untuk menahan cepatnya pertumbuhan penduduk atau KB. Yang kedua itu perubahan yang dihendaki atau tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi tanpa direncanakan dan umumnya membawa dampak yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Contohnya gempa dan tsunami dan longsor dan lain. Yang ketiga yaitu faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Yang bertambahnya dan bertambah atau berkurangnya penduduk mengubah struktur sosial dan demografi di masyarakat. Penemuan baru yaitu penemuan baru dapat dibedakan menjadi discovery, dan discovery merupakan sebuah penemuan akan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Misalnya penemuan benua Amerika oleh Columbus. Columbus menemukan benua Amerika, bukan menciptakan benua Amerika. Penemuan terhadap sesuatu yang benar baru. Yang kedua yaitu konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat juga menjadi perubahan sosial. Perubahan konflik. Konflik bisa menjadi penyebab perubahan sosial. Hal ini sedikit bersinggung di teori konflik dan perubahan sosial. Perbedaan kepentingan menjadi penyebab konflik. Adanya revolusi memberontak dapat juga menjadi pemicu perubahan sosial. Jadi dampak. Yang kedua ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Yang pertama itu faktor lingkungan fisik atau alam. Menyebabkan perubahan sosial adalah
bencana alam. Misalnya ketika terjadi bencana alam, masyarakat akan mengevaluasi diri mereka menuju tempat baru yang lebih aman. Yang kedua itu peperangan. Peperangan merupakan keadaan eksternal karena melibatkan pihak lain di luar masyarakat itu sendiri. Misalnya perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet menyebabkan pecahnya Uni Soviet menjadi negara-negara yang baru dengan sistem politik dan perintah yang berbeda. Ya. Perintah yang berbeda. Yang kedua itu pengaruh kebudayaan lain. Kebudayaan lain masuk melalui globalisasi menjadi penyebab perubahan sosial. Contohnya perubahan sosial diakibat perubahan budaya lain adalah gaya hidup anak-anak masa kini yang terpengaruh oleh budaya K-pop atau Korea Selatan, atau gaya rambut yang berwarna-warni dan gaya berpakaian yang terbuka. Baiklah, itulah yang dapat Ibu sampaikan dari materi tersebut. Apakah ada pertanyaan dari Anda sekalian? Apa yang dimaksud dengan konflik, Bu? Konflik, Bu. Konflik itu konflik antar masyarakat atau gimana? Konflik dalam masyarakat. Ya, dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat juga menjadi perubahan sosial. Hal ini sudah sedikit tersinggung di teori konflik di perubahan sosial, perbedaan kepentingan antara masyarakat dan penyebab terjadinya konflik. Seperti contohnya tanah pusaka, seperti tanah pembagian pusaka, Ya, Bu. yang menyebabkan pertengkaran menjadi konflik antara seperti yang Ibu sampaikan tadi, maka terjadinya konflik antara masyarakat tersebut. Ya. Dah, baiklah. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Ciri-ciri konflik. Faktor revolusi itu apa, Bu? Faktor revolusi itu cepat. Tahu lambatnya. Berdasar bentuk-bentuk perubahan sosial secara cepat, yaitu perubahan yang terjadi pada waktu yang singkat. Contohnya yang Ibu sampaikan tadi, revolusi Perancis yang perebutan kemerdekaan Indonesia yang menyebabkan Indonesia dan Jepang. Apa yang nyetak? Ya, Udah, Bu. tolong duduk yang coba seperti ya. Apakah Anda sekalian tahu contoh dari perubahan sosial yang lainnya? Tahu, Bu. Apa? Sebutkan? Atau ke depan langsung? Seperti Ke depan aja langsung biar jelas. Silakan ke depan. bentuk-bentuk perubahannya, Bu. Ya, bentuk-bentuk perubahannya. Ayo. Dulu orang masak pakai api tungku. Ya. Dulu orang menganut prinsip tidur, perubahan sosial tidak dapat dikendali sepenuhnya oleh siapapun, bahkan orang-orang yang ahli sekalipun. Dalam sistem masyarakat, terdapat siklus yang harus diikutinya. Kebangkitan dan kemunduran suatu perbedaan budaya tidak dapat dielakkan dan tidak selama perubahan sosial membawa kebaikan. Menurut teori ini, konflik berasal dari pertentangan keras antara kelompok terdidik dan kelompok penguasa sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Misalnya, orang dulu pakai tungku, Bu, ini pakai kompor. Bergas dengan perkembangan zamannya. Ya.
Pengertian itu cetak. Ini nah. Cetak kan. Yaitu perubahan sosial. Begini. Yang dapat Ibu beri kesimpulan dari pertanyaan dari tersebut yaitu perubahan sosial ialah perubahan sosial yang sifatnya berkelanjutan. Menurut ciri-ciri perubahan, satu ciri-ciri berkelanjutan yaitu merupakan ciri-ciri yang paling utama, maksudnya masyarakat dimanapun akan mengalami perubahan, bisa secara cepat juga secara lambat. Perubahan sosial pasti terjadi pada masyarakat yang akan terus berkembang. Hal ini adalah konsekuensi dasar karena manusia merupakan makhluk sosial. Yang kedua yaitu imitatif. Perubahan sosial juga bersifat imitatif. Imitatif maksudnya perubahan terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Hal ini tersebut akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya. Kok bisa? Ya, hal itu terjadi karena masing-masing kelompok dan saling menghambat, saling mempengaruhi. Mereka tidak dapat mengisolir diri perubahan-perubahan yang ada. Nah, yang ketiga yaitu disorganisasi sementara, yaitu sebuah keadaan yang kacau. Hal ini merupakan akibat dari adaptasi bagian-bagian masyarakat terhadap perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat tersebut. Oke, anak-anak sekalian, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Oke. Sekarang Ibu berikan tugas kepada anak-anak sekalian yaitu tentang perubahan sosial yang ada di masyarakat. Iya, Bu. Contoh perubahan sosial ya. Dengan kertas lembar ya. Iya, Bu. Bu tunggu waktunya 5 menit ya. Apa soalnya, Bu? Bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke lah. Buku udah lengkap. Langsung jawab boleh, Bu? Boleh kepada petia semua. Macam bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial dibedakan menjadi dua bentuk umum, yaitu perubahan yang berlangsung cepat dan perubahan yang berlangsung lambat. Kedua bentuk perubahan tersebut dapat sosiologi dikenal dengan resolusi dan evolusi. Apa itu perubahan lambat atau evaluasi? Perubahan lambat. Perubahan lambat adalah perubahan sosial budaya yang terjadi dalam waktu yang lama dan terdapat rentetan perubahan kecil yang mengikuti dengan lambat. Evolusi merupakan perubahan yang terjadi dalam sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Proses perubahan relatif sedikit dan bersifat menyempurnakan.
2. Waktu yang diperlukan relatif lebih panjang dan lama. Contoh perubahan lama adalah program keluarga berencana KB. Bentuk perubahan sosial secara cepat, Fadli? Perubahan cara cepat revolusi adalah perubahan yang terjadi secara mendasar karena meliputi perubahan pada tatanan dan fungsi-fungsi kemasyarakatan dalam jangka waktu yang pendek dan cepat. Misalnya, revolusi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Revolusi akan terjadi apabila terjadi syarat sebagai berikut. 1. Adanya suatu keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. 2. Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut. 3. Pemimpin tersebut mampu menampung aspirasi masyarakat untuk merumuskan program-program atau arah gerakan. 4. Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan kepada masyarakat. 5. Harus ada momentum untuk bergerak pada saat yang tepat. Ya, Bu. Ya. Nah, boleh ya, Bu. Oke, anak sekalian. Baiklah, kalau Isi gitu. apa? Baiklah, sekarang kita Ibu berikan tugas untuk minggu depan, yaitu tentang disorganisasi sosial. Tolong cari ya. Ya, Bu. Dari buku Kameso ya. Ya, Bu. Baiklah, itulah perubahan sosial. Ibu berikan kesimpulan, yaitu perubahan sosial yaitu proses perubahan tatanan atau struktur dalam masyarakat. Struktur yang dimaksud yaitu mencakup pola pikir menjadi lebih inovatif, sikap dan juga kehidupan sosial sehingga memperoleh penghidupan yang lebih baik dan martabat. Oke, anak-anak sekalian, kita tutup dengan bismillah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Alhamdulillahirrabbil alamin. Nah, nanti video lah. Oke, makasih.